Oke, jadi sekali lagi kalau kita punya gelanggang dengan unsur kesatuan ya, suatu unsur tak nol U dikatakan unit apabila ada unsur lain di R dinamakan V sehingga U kali V sama dengan 1 ya. Jadi ini adalah definisi bahwa dia unit atau bahasa gampangnya ya punya inverse. Oke. Jadi kalau R kita punya R gelanggang ya dengan unsur kesatuan ya atau ring ya, maka R-nya dikatakan lapangan oke, jangan lapangan dulu ya. Dikatakan gelanggang miring ya, atau lapangan miring, sorry namanya lapangan miring, bukan miring ya, lapangan miring. Kalau kebanyakan huruf. Atau bahasa Inggrisnya adalah skew field ya. Apabila setiap unsur tak nolnya adalah unit. Seperti itu ya. Nah, R dikatakan, ini definisi pertama ya. Definisi kedua, R dikatakan lapangan apabila R-nya lapangan dan gelanggang komutatif. Ya. Jadi lapangan itu adalah lapangan miring yang komutatif seperti itu ya. Jadi kita punya gelanggang yang setiap unsurnya inverse, kalau dia komutatif kita katakan lapangan, kalau tidak komutatif kita katakan skew field ya. Seperti itu. Contoh lapangan adalah kalau tadi Z dengan operasi tambah kali biasa ini bukan lapangan ya, karena 2 tidak punya inverse. Tapi kalau R dengan operasi tambah dan kali yang biasa itu adalah lapangan ya. Lapangan otomatis di lapangan miring ya, seperti itu ya. Kan lapangan miring itu tidak ada syarat komutatifnya ya. Tapi kalau dia pun komutatif itu memenuhi definisi dari lapangan. Harus kalian cek baik-baik ya. Kemudian apakah ada lapangan yang tidak komutatif? Ya ada. Ya, itu saya namakan key misalnya. Isinya anggotanya ada 8 anggotanya. Ini kuartonion ya namanya ya. Plus minus 1, plus minus I, plus minus J, dan plus minus K, seperti itu ya. Dan 0 otomatis ya. Nah, di mana perkaliannya itu mirip dengan di SMA sudah sebenarnya ya. I, J, K ya. Kalau I kali J hasilnya adalah K. Kemudian J kali K hasilnya I. K kali I hasilnya J ya. Jadi I kali J hasilnya sama dengan K. Kemudian J kali K hasilnya adalah I. K dikali I hasilnya adalah J, seperti itu ya. Kalau sebaliknya gimana? I kali J ada J kali I ya. J kali I itu sama dengan min K. Ya.
Jadi kalau sebaliknya saya kasih warna berbeda. Sebaliknya J kali I itu adalah K tapi negatifnya karena berlawanan dengan arah jarum jam ya. Seperti itu. Juga demikian juga kalau K kali J hasilnya adalah I ya. Gampang ingatnya. Jadi apa? K kali J kita lihat aja. K kali J ya hasilnya I. Min I jadi ya kalau berlawanan arah jarum jam ya. Demikian juga I kali K. Ya hasilnya adalah min J seperti itu. Dari sininya kita lihat bahwa I kali J tidak sama dengan J kali I ya. Atau tidak komutatif ya. Tapi setiap unsur punya inverse. Misal I ya. I pangkat 4 atau I kali I itu hasilnya adalah min 1 ya. Sorry. I kuadrat sama dengan min 1, J kuadrat sama dengan min 1, K kuadrat sama dengan min 1 seperti itu ya. Nah, kemudian I pangkat 3 I kali I itu sama dengan min I jadinya ya. Tinggal ini tambah kalikan I. Kemudian I pangkat 4 itu sama dengan min I kali I adalah 1 ya. Jadi I itu inverse-nya adalah I pangkat 3 seperti itu. Ya isinya lapangannya adalah semua kombinasi dari ini ya. Kombinasi dari perkalian ini seperti itu. Tapi sebenarnya I pangkat 3 tuh tujuannya adalah min I ya, seperti itu. Jadi inverse I adalah min I ya. Jadi tidak apa namanya? Tidak keluar dari key gitu ya. Seperti itu ya. Nah, otomatis J inverse-nya adalah min J ya. Sama dengan 1 pasti. K juga adalah min K inverse-nya ya. Jadi semua unsur yang tak nol punya inverse. Oke, dan dia tidak komutatif. Ini contoh skew field yang bukan lapangan. Saya harap jelas ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Gimana, ada pertanyaan? Tunggu sebentar ya, saya ngambil apa namanya? Casan dulu ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa kalau R itu suatu lapangan ya, maka R pasti daerah integral. Oke, buktinya gimana? Ya, ini sebaliknya nggak benar ya. Sebelum kita bicara bukti, ini sebaliknya nggak benar. Kenapa? Karena Z itu daerah integral, tapi dia bukan lapangan karena ada unsurnya tidak punya inverse ya. Tapi sebaliknya ini benar ya. Misal, jadi buktinya karena L lapangan, kita ingin tunjukkan dia R-nya akan ditunjukkan. R-nya daerah integral ya. Untuk menunjukkan dia R daerah integral artinya apa? Tidak punya unsur membagi 0 ya. Oke, jadi misalkan ambil
sembarang unsur U di R, ya. Di mana U tidak sama dengan 0. Ingat, kita harus tunjukkan bahwa U itu bukan membagi 0, ya. Ingat definisi membagi 0 kemarin, ya, sebelum lebaran itu adalah unsur tak 0 yang gitu. Jadi kita cukup cek di unsur tak 0 aja, ya. Jadi ambil sembarang unsur di R, kita namakan U, ya. Karena R lapangan, maka semua unsur tak 0-nya itu adalah unit, ya. Jadi karena R lapangan, U unit, ya. Jadi terdapat V sehingga U kali V sama dengan 1 seperti itu. Ya. Nah, ini sifat yang kita simpan, ya. Ya. Ini bukan bagian dari bukti yang pertama, ya. Jadi kita ambil sembarang U anggota V, U tidak 0. Oke, andaikan bukan andaikan, ya. Kalau andaikan, ya benar. Apabila U dikali X sama dengan 0. Ya. Ya. Kalau X-nya tidak 0, maka U itu bagi 0, ya. Seperti itu. Ya. Atau X dikali U sama dengan 0 boleh juga, ya. Ya, boleh juga. Kenapa boleh? Ya karena L-nya lapangan kan komutatif. Tadi saya bilang kan definisinya, ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan U kali X dikalikan dengan V. Juga 0 dikalikan dengan V, seperti itu, ya. Karena komutatif kan asosiatif gitu, boleh dikerjakan seperti ini. U dikali XV sama dengan 0. Jadi sudah kita buktikan di gelanggang bahwa 0 dikali unsur apapun hasilnya 0, ya. Nah, karena komutatif bisa ditukar, ya. Jadi U PX itu sama dengan 0. Lagi-lagi karena asosiatif kita bisa menggabungkan U dikali V X sama dengan 0. Ya. Ingat V-nya adalah inversi dari U, ya. Itu dijamin ada karena R-nya lapangan. Jadi ini sama dengan 1 dikali X sama dengan 0. Jadi kesimpulannya X sama dengan 0. Jadi U tidak mungkin merupakan membagi 0. Ya. Jadi kalau U kali X sama dengan 0, otomatis kalau U-nya tidak 0, otomatis X-nya yang 0. Seperti itu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak mungkin U sebagai pembagi 0. Ya. Jadi kesimpulannya adalah R-nya itu daerah integral. Nah, walaupun lapangan ini adalah objek utama di kriptografi, ya, tapi dari sisi apa namanya? Dari sisi mata kuliah ini itu bukan tidak begitu menarik, ya. Tidak begitu kaya intinya, tidak begitu kaya. Maksudnya tidak begitu kaya apa? Ya karena kita tidak bisa bicara ideal gitu di sini, ya. Kenapa nggak bisa bicara ideal? Karena idealnya cuman jadi R lapangan, maka ideal dari L itu cuma 2, yaitu 0 atau dirinya sendiri. Tidak ada lain, tidak menarik, ya. Dari sisi ini idealnya, ya, tidak kaya dia. Seperti itu kurang lebih. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, karena saya masih belum sembuh benar, kayaknya nggak bisa tapi maksudnya nggak bisa sampai full, ya. Oke, tapi gini sebaliknya, ya. Kalau R adalah lapangan hingga, sorry, bukan lapangan, ya.
Saya hapus lapangan. Kalau R itu daerah integral hingga, maka R-nya itu lapangan. Ya. Tadi kita tahu bahwa Z itu adalah bilangan bulat adalah daerah integral yang anggotanya tak hingga. Ya, dan dia bukan lapangan. Tapi kalau daerah integral itu berhingga, anggotanya cuman n buah, misal tuh 5 buah, 7 buah gitu. Pasti dia lapangan. Buktinya gimana? Jadi misalkan R itu unsurnya adalah 0, 1, H1, H2 sampai HN. Ya. Oke, untuk mempermudah kalian memahamin, saya sampai A3 aja ya. Nah, ini A1, A2, A3 ini bukan pembagi 0 ya, karena dia daerah integral. Ya. R bisa tulis seperti ini karena dia hingga ya. Oke, sekarang kita ingin tunjukkan bahwa A1, A2, A3 itu punya inverse. Ya. Jadi kita buat pemetaan dari R dari R ke R ya. Yang bersifat bahwa X dipetakan ke A1X. Ya. Ini pemetaannya bersifat pada ya. Kalau kita ambil nah, pertama satu-satu ya. Kenapa begitu ya? Gini, jadi ini kita punya misalkan 0 dipetakan ke 0 otomatis ya, A1X ya. Kemudian 1 dipetakan ke A1 kali 0 ya, sama dengan 0. A1 kali 1 sama dengan A1. Kemudian A1 dipetakan ke A1 kali A1. Kemudian A2 dipetakan ke A1 kali A2. Kemudian A3 dipetakan ke A1 kali A3. Kita ingin buktikan dia pemetaan yang satu-satu dan pada ya. Mungkin nggak salah satu di antara ini ada yang sama pertanyaannya gitu. Misalkan A1 kali A2 itu sama dengan A1 kali A1 ya. Bisa sama. Nah, kita kemarin pas dari integral sudah belajar namanya hukum pembatalan ya. A1 yang boleh dicoret gitu. Ya, karena A1 tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita dapat A2 sama dengan A1. Ya ini nggak boleh sembarang coret ya. Ini karena kita punya hukum pembatalan. R adalah integral ya. Jadi kalau kita punya gelanggang biasa, nggak boleh kalian asal coret gitu ya. Nggak mungkin jadinya A1 kali A2 tidak mungkin sama dengan A1 kali A1 ya. Yang dua ini nggak mungkin sama ya. Karena kalau dia sama artinya A2 sama dengan A1. Mungkin nggak sama dengan A1 kali A3? Sama dengan A1 kali A3. Ya, kalau sama A2 sama dengan A3 juga ya. Ini nggak mungkin juga ya. Jadi tidak mungkin ketiga buah ketiga buah
unsur ini A1 kali A2, A1 kali A1, A1 kali A2, A1 kali A3 adalah unsur yang sama. Ya. Berbeda semuanya. Ya. Kalau gitu berbeda ya. Karena 0 udah diambil, bahkan A1 kali A1 itu tidak mungkin sama dengan 0 ya, atau A1 kali 0 ya. Kalau ini sama bisa dicoret A1-nya, berarti A1-nya adalah sama dengan 0. Demikian juga A1 kali A2 tidak mungkin sama dengan 0 ya, atau A1 kali 0. Kalau ini berarti A2 0 gitu ya. Demikian juga A1 kali A3 ini tidak mungkin sama dengan sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 berarti A3 sama dengan 0 ya. Demikian juga tidak mungkin sama dengan A1 ya. Dengan logika sama bahwa A1 kali A1 tidak mungkin sama dengan A1 atau A1 kali 1 ya jadinya ya. Karena dicoret A1 sama dengan 1 jadinya ya. Kalau ini diganti 2, A2 sama dengan 1. Kalau diganti 3, A3 sama 1. Jadi nggak mungkin ya. Jadi pilihannya sudah tidak mungkin. Sisanya berarti adalah A2, A3 sama dengan 1 yang belum ya. Nah, karena berbeda semua maka salah satu di antara tiganya sama dengan 1 ya. Bisa ini, bisa yang kedua, bisa yang ketiga. Nggak tahu kita. Ya. Andai kan sama dengan yang pertama, maka A1 kali A1 sama dengan 1. Ya. Artinya A1 adalah unit. Seperti itu. Kalau A1 kali A2 sama dengan 1, juga kesimpulannya A1 adalah unit. Ya. Kalau kita ganti dengan 3, ternyata sama dengan 3, berarti yang lain ini yang sisanya ya, A2 dan A3. Akibatnya A1 juga unit. Ya. Jadi manapun unsur di antara 3 buah peta ini yang hasilnya mana 1, itu punya kesimpulan yang sama. A1 adalah unit. Ya. Nah, kalau kita buat F-nya dari R ke R, ya, di mana ini X dipetakan menjadi A2X ya. Dengan metode sama kita dapatkan bahwa A2-nya juga unit. Ya. Kalau kita ganti dengan A3, kita dapatkan A3-nya adalah unit. Ya, artinya A1, A2, A3 itu ketiga-tiganya adalah unit. Jadi kesimpulannya R adalah lapangan. Ingat, ini hanya berlaku kalau anggotanya R itu berhingga ya. Kalau dia tak hingga ya belum tentu. Contohnya adalah Z tadi ya. Oke, sekarang kita coba buktikan ya. Kalau R-nya lapangan, maka ideal di R itu adalah 0 atau R. R lapangan ya. Misal I adalah ideal sejati dari R. Nah, ini saya tanya ini, masih ingat ya istilah ideal sejati? Uswatun? Halo Uswatun. Hai Uswatun. Uswatun lagi ngapain? Winda Marliana. Halo Winda. Apa ideal sejati itu Winda?
Nggak tahu, Pak. Oh, kamu lupa ya? Coba saya nyalain lah. Zulpia Rizkiani. Apa itu ideal sejati? Iya, Pak. Kurang tahu, Pak. Lupa. Lupa. Gita Saheru. Apa itu ideal sejati, Gita? Halo Pak. Kalau Gita, apa itu ideal? Ideal sejati. Hasilnya yang ada 2, 0 dan dirinya sendiri. Ya. Itu ideal trivial namanya. Oh, Desi Lupa. Zahwa, bagaimana Desi? Apa itu ideal sejati? Lupa, Pak. Lupa. Ideal sejati itu adalah ideal yang tidak sama dengan diri sendiri ya. Ideal yang tidak sama dengan R ya. Mau 0 juga boleh. Ya karena tahu kalau kita punya gelanggang pasti idealnya 0 dengan diri sendiri ya, 0 dengan R gitu ya. Ya, jadi sekarang kita misalkan ini adalah ideal sejati ya. Yang sama dengan R. Kita akan tunjukkan bahwa I-nya itu mau nggak mau adalah 0 gitu. Atau nggak usah pakai ini dah. Lebih sulit caranya ini. Misal I ideal dari R ya. Di mana I-nya itu tidak sama dengan 0. Seperti itu. Ya. Jadi akan tunjukkan bahwa I-nya mau nggak mau sama dengan R gitu ya. Karena I tidak sama dengan 0 artinya apa? Terdapat X di I di mana X tidak sama dengan 0 ya. Ada unsur yang tak 0 gitu ya. Kita namakan X. Karena R lapangan dan X unsur tak 0 akibatnya apa? X punya inverse. X unit gitu ya, punya inverse ya. Ya intinya kenapa saya lebih suka mengunit karena apa? Nulisnya lebih pendek ya. X unit. Berarti X punya inverse kan panjang ya. X unit. Ya. Berarti terdapat Y sehingga X kali Y sama dengan 1. Tapi X itu anggota ideal I. Ya, anggota ideal kalau dikalikan unsur apapun di R, ya, RI atau IR itu pasti dimuat oleh ini nggak sama ini. RI itu dimuat oleh I. Dan IR itu dimuat oleh I. Akibatnya karena X anggota I dikalikan Y ini juga anggota I. Kesimpulannya apa? Satu anggota I. Kalau satu anggota I apa yang terjadi? Alin gimana Alin? Halo Fadlina Rahmatullah. Iya, Pak. Kalau satu anggota ideal apa yang bisa disimpulkan? Berarti R bukan ideal sejati. Nah, lupa nih Alin. Jadi kemana udah saya bahas ya. Satu anggota I ini artinya jika dan jika ya. Ada di video saya sebelumnya ya. I sama dengan R. Ya, jadi terbukti bahwa kalau I-nya bukan ideal 0, pasti mau nggak mau dia ada sama dengan R. Seperti itu. Oke, ya materinya untuk ujian ketiga ini ya dari gelanggang sampai lapangan aja ya. Maunya sih Sabtu ini tapi Sabtu ini ada banyak acara jadi saya undur ke hari apa ya? Sabtu depan ya. Jadi kita ujian ketiga itu bukan Sabtu ini, Sabtu depan ya.